Ya. Makruh hukumnya perempuan mengiringi jenazah. Ini diulang lagi. Ya. Perkara yang perlu diingatkan lagi, ittiba' an-nisa al-janais al-karahah indal jumhur. Jumhur ulama mengatakan perempuan itu makruh mengantarkan jenazah. Karena Ummu Atiyah itu pernah mengatakan bahawa nuhina an ittiba' al-janais wa lam yu'zam alaina. Jenazah orang hebat waktu hidupnya itu dibuat lubang 3 kali lipat, sudah seperti lubang rumah, sudah 3 kali 6. Lalu dikuburkan dia di tengah, padahal yang lain kosong semuanya. Itu makruh. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah, kita akan lanjutkan perkara-perkara yang dimakruhkan seputar pengurusan jenazah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara, yaitu diantaranya makruh hukumnya menunda atau melambat-lambatkan pengurusan jenazah, baik mensolatkannya atau menguburkannya. Bahkan tetap dihukumi makruh kalau hanya menunda penguburan jenazah karena ingin disolatkan oleh jemaah di masjid selepas salat Jumat. Ini tetap dihukumi makruh. Dari pagi penguburan sudah disiapkan, tapi kita menunda karena ingin agar jenazah disolatkan oleh jemaah yang sholat Jumat. Jadi karena ingin supaya ramai, lalu kita menunda pengurusan jenazah, tetap dihukumi makruh, tidak baik. Contoh kalau meninggal di malam Jumat, tidak usah nunggu disolatkan oleh jemaah, disuruh segera. Kemudian makruh orang-orang yang tidak ada uzur, tidak punya kepentingan, yaitu langsung pulang sebelum sholat dilakukan.
Jadi dari tadi duduk di tenda menunggu kapan selesai dimandikan. Begitu sudah dimandikan kita pulang, tidak mensolatkannya, makruh. Kecuali karena ada uzur. Kecuali karena ada uzur. Apakah beradu dengan kewajiban harus mengajar, masuk kantor, nah itu tidak mengapa. Kemudian makruh hukumnya duduk di area pemakaman sebelum jenazah dikuburkan. Jadi tidak baik kalau seandainya kita mengantarkan jenazah ke kuburan, namun kita duduk sebelum jenazah diselesaikan penguburannya. Itu tidak baik. Jadi bagaimana juga disunnahkan berdiri. Jangan cari lapak untuk duduk. Kemudian makruh hukumnya mengantarkan jenazah dengan memakai kendaraan. Makruh. Artinya apabila tempat dikuburkan bisa dicapai dengan berjalan kaki, sunnah hukumnya berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan. Tapi kalau tempat mengantarkannya jauh, maka tidak mengapa. Karena Rasulullah itu tidak naik ke atas unta, juga tidak naik kuda ketika menghantarkan jenazah. Kata Rasulullah, malaikat saja itu jalan kaki mengantarkan jenazah seorang mukmin. Maka kita selayaknya tidak menaiki kendaraan. Dan yang terakhir kita bahas minggu lalu, makruh hukumnya untuk melakukan atau mengangkat suara yang keras ketika menghantarkan jenazah. Walaupun bentuknya zikir atau bacaan-bacaan, makruh. Jadi kalau kebiasaan orang Arab itu kadang-kadang ada satu orang yang berteriak, mohonlah ampun kepada jenazah, istaghfiru laha, mohonlah ampun pada jenazah. Lalu ramai-ramai orang berdoa di waktu mengantarkan jenazah sehingga terangkat suara ramai-ramai. Itu makruh. Makanya bersolawat mengantarkan jenazahnya itu tidak dianjurkan. Jadi mengantarkan jenazah itu suasananya hening. Setiap orang hendaknya khusyuk, bertafakkur kepada kematian, bukan beramai-ramai mengangkat suara. Itu pandangan seluruh ulama. Begitu seharusnya. Tidak disuruh untuk menghantarkan jenazah dengan suara-suara yang keras, membuat satu alunan tertentu, baik bentuknya zikir, bacaan, tidak suruh. Baik, itu yang sudah kita bahas. Kita lanjut, masih ada beberapa yang tersisa. Berikutnya, yaitu makruh hukumnya ittiba' al-janazah binarin fi majmarah bakhur atau ghairiha. Makruh hukumnya mengantarkan jenazah dengan membawa api, atau membakar sesuatu. Jadi dibawa di hadapan jenazah yang berbentuk api atau membakar sesuatu seperti majmarah bakhur, tempat diletakkan kemenyan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang yang
mengantarkan jenazah, lalu ada satu orang di depan yang bawa misal tempat untuk bakar kemenyan. Kan biasanya kalau di Arab itu ada dijual tempat bakar kemenyan. Kemenyan itu sebenarnya digunakan kapan? Ketika mulai dari meninggal seseorang, ketika diletakkan jenazah di kamarnya, itu disunnahkan, kita kan sudah belajar, disunnahkan membakar kemenyan, bakhur, agar menutupi bau jenazah. Nanti waktu dimandikan juga kita sudah bahas, salah satu sunnahnya adalah menghidupkan wangi-wangian, termasuk salah satunya bakhur, kemenyan. Karena sebenarnya kemenyan itu baunya wangi, apalagi sekarang Pak, itu sudah dimodif, sudah ada rasa-rasa macam-macam tuh. Ada wangi-wangi macam-macam. Sebenarnya baik itu. Cuma kita di Indonesia dirusak. Image kemenyan itu dirusak oleh Suzana. Dipegat film-film hantu, mandum nak kemenyan. Padahal kemenyan termasuk salah satu bahagian daripada unsur-unsur dalam pengurusan jenazah. Semenjak dibuat film hantu berkemenyan, maka kemenyan dikambing hitamkan. Nah, jadi ketika membawa jenazah makruh. Kenapa? Karena lima fihi minat tasya'um al-qabih bi'annahu min ahli nar. Karena dengan membawa sesuatu yang dibakar, jadi sambil antar jenazah bawa kemenyan begitu, nanti berasap-asap begitu, itu makruhnya karena akan menyebabkan waham atau terimage bahwa kita ini min ahlin nar, yaitu orang yang suka menyembah api. Karena golongan majusi begitu, Pak. Golongan majusi itu semua ritual-ritual itu menggunakan api. Makanya membakar lilin ketika membawa jenazah pun tidak dianjurkan, makruh. Pokoknya apapun lah yang sifatnya seperti membuat kemuliaan pada api. Itu golongan majusi. Majusi itu sekarang sudah dikuasai oleh Persia, ya, yang kebetulan beraliran Syiah. Dulu ni orang Persia ni majusi itu penyembah api. Kecuali illa lihajatin, kecuali dia membawa api atau sesuatu yang perlu untuk menerangkan atau memberi cahaya. Nah, contohnya menguburkan jenazah di malam hari, itu butuh penerangan. Maka tidak apa-apa membawa obor, lilin. Tapi kalau di siang hari tidak usah bakar-bakar sambil mengiringi jenazah, tidak usah. Dan ini disebutkan oleh Nabi di dalam beberapa hadis. Pertama hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abi Hurairah, la tattabi' al-janazah bi sautin wala narin. Jangan engkau iringi jenazah dengan suara-suara, juga dengan api. Kata Rasulullah, jangan engkau iringi jenazah dengan suara-suara. Itu tadi suara yang kita jelaskan tadi. Buat zikir-zikir tertentu, tidak usah. Juga jangan dengan api. Begitu kata Nabi. Lalu kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dari hadis
bukan Rasulullah, riwayat Umar Amr bin As berkata, "Iza ana mittu," kalau aku meninggal dunia, mittu itu mata yamutu mittu. Fi'il madhinya mittu. Makanya merek HP Mito ini artinya mati. Ada itu merek HP Mito, Pak. Itu dalam bahasa Arab itu artinya aku mati. Kadang-kadang kita tidak sadar, mungkin disengaja taruh nama itu. Kayak ditaruh nama TikTok. Ternyata dalam kamus Lisanul Arab ada makna tik dan tuk. Tikun, tukun. Itu dalam kamus bahasa Arab itu disebut mana artinya ahmak, bodoh. Mungkin disengaja, karena orang yang mau buat satu aplikasi itu mereka pintar mencari nama. Kalau kayak Yahoo, itu kan Yahudi ya. Sengaja ditaruh nama Yahoo itu punya Yahudi. TikTok itu ternyata artinya ahmak, bodoh. Makanya orang yang sering bermain TikTok memang orang-orang bodoh. Joget-joget ikut TikTok, memang cik urus bangai. Kenapa dia tidak joget di depan suami? Joget aja depan suami itu pintar, membuat suami betah di rumah. Jadi tidak perlu cari orang-orang joget di Medan. Sana ada istrinya selalu joget-joget. Tapi jogetnya di depan TikTok, kasih nampak ke suami orang kan bangai. Maka disebutlah tikun tukun. Wallahu a'lam apakah mereka sengaja atau kebetulan. Tapi kok kebetulannya pas sekali begitu. Tik tuk. Jadi kita pun jangan mengikuti kebiasaan orang-orang di luar agama kita. Nah tadi dari Amr bin As disebutkan, iza ana mittu, kalau aku meninggal dunia, fala tusahibni naran wala na'iha. Jangan iringi jenazahku dengan api dan na'iha, ratapan-ratapan. Nah itu wasiat dari Amr bin As. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau juga menyebutkan, la tattabi'uni bisarikhatin wala bimajmaratin. Jangan, kalau aku meninggal nanti, jangan engkau iringi jenazahku dengan sarikhah, teriakan-teriakan, wala bimajmarah. Jangan buat bawa tempat-tempat yang dibakar kemenyan di dalamnya. Jangan, kata Abu Musa Al-Asy'ari. Wala taj'alu baini wa bainal ardi syai'an. Dan juga jangan engkau membuat jasadku terhalang dengan tanah. Jadi ini salah satu petunjuk dari Nabi. Jenazah itu paling bagus ketika dikuburkan. Nanti waktu masalah kuburkan baru dijelaskan dengan baik. Itu jangan ada penghalang antara dia dengan tanah. Jadi waktu kubur jenazah itu langsung taruh di atas tanah. Tidak usah taruh papan, peti mati. Nah, itu yang terbaik cara menguburkan jenazah. Nah, jadi dari beberapa hadis itu dan asar sahabat itu melarang untuk membawa sesuatu yang berbentuk api. Jadi memang semua urusan ini Pak dalam fikih disebutkan. Contoh yang lain dalam urusan kita meletakkan sutrah di depan waktu salat. Ini kalau kita ulang kembali pembahasan tentang sutrah. Waktu letakkan sutrah di depan orang salat. Itu termasuk yang makruh adalah sutrah berbentuk api. Jadi jangan salat menghadap ke lilin. Makruh. Kenapa? Walaupun kita tidak berniat menyembah lilin, tapi mengikuti gaya ibadahnya orang Majusi.
Termasuklah kadang-kadang anak kita suka bermain-main dengan api dalam urusan-urusan merayakan sesuatu. Itu kan kena itu sebenarnya. Malam hari raya, tuk lilin. Kemudian waktu ulang tahun, tiup lilin. Kenapa tidak tiup yang lain-lain aja? Kenapa harus lilin? Kenapa enggak tiup boh si kembung, balon? Kenapa nak tiup itu aja? Kenapa harus tiup lilin, peruh lilin, kemudian malam hari raya bakar lilin? Karena memang kita tidak sadar terikut gaya-gaya itu. Jadi kita membesarkan api dalam hari-hari tertentu. Jadi semua perkara Nabi itu paling tidak suka kalau Islam ini disamakan atau mengikuti salah satu gaya ibadahnya orang-orang di luar Islam. Jadi Nabi menghindar betul gaya Nasrani, gaya Yahudi, gaya Majusi, dihindarkan betul. Orang hari ini malah mengikutinya. Nabi mengatakan tanda-tanda kiamat orang Islam itu akan mengikuti agama-agama lain sampai ke lubang biawak. Maksudnya kalau dibawa ke lubang biawak pun ikut. Lalu sahabat nanya dalam hadis itu, siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Maksudnya siapa yang engkau maksud mengikuti agama siapa yang engkau maksud? Kata Rasulullah, siapa lain kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ternyata benar. Hari ini orang, apa istilahnya Pak? Latah suka mengikuti gaya Nasrani, gaya Yahudi dalam berpakaian. Ya. Ini semua bukan sesuatu yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, baik. Jadi itu mengiringi jenazah jangan membawa sesuatu yang berbentuk api. Kemudian berikutnya, makruh hukumnya perempuan mengiringi jenazah. Ini diulang lagi. Perkara yang perlu diingatkan lagi, ittiba' an-nisa al-janais al-karahah indal jumhur. Jumhur ulama mengatakan perempuan itu makruh mengantarkan jenazah. Karena Ummu Atiyah itu pernah mengatakan bahwa nuhina an ittiba' al-janais wa lam yu'zam alaina. Kata Ummu Atiyah, kami itu dilarang untuk mengantarkan jenazah oleh Nabi. Tetapi lam yu'zam alaina. Waktu Nabi melarang kami, tidak terlalu keras larangannya. Nah, makanya tidak diharamkan, hanya dihukumi makruh. Ya. Kalau menurut mazhab Hanafi malah makruhnya makruh tahrim, makruh mendekati haram. Kalau jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali itu makruh. Hanafi lebih keras lagi, makruhnya makruh mendekati haram, makruh tahrim. Karena mazhab Hanafi menganggap ada hadis lain yang Rasulullah suruh pulang perempuan. Kan sudah kita bacakan itu. Jadi ada perempuan, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ada satu urusan jenazah yang sedang diselesaikan oleh Nabi. Ketika Nabi keluar dari rumah untuk menuju ke tempat duka, ingin mengurusi jenazah, Nabi melihat sekelompok perempuan duduk-duduk menunggu urusan jenazah. Lalu Nabi bertanya, kalian disuruh mandikan jenazah? Tidak ya Rasulullah. Kalian disuruh kafankan jenazah? Tidak ya Rasulullah. Kalian disuruh angkat jenazah? Tidak ya Rasulullah. Kalian disuruh kuburkan jenazah? Tidak ya Rasulullah. Semua tidak dijawab oleh perempuan. Kami tidak disuruh. Lalu kata Rasulullah, irji'na. Kalau begitu, pulang. Ya. Ma'zuran wa laysa ma'juran. Jadi kata Nabi, kalian ini nanti akan hanya menimbulkan dosa, ghaira ma'juran. Enggak ada pahala. Begitu kata Nabi. Maksudnya, sebaiknya hari pertama itu perempuan tidak usah sampai mengantarkan jenazah, tidak usah. Jadi kalau bahasa makruh,
itu menunjukkan bukan haram, tapi meninggalkan lebih baik. Artinya seorang perempuan kalau disuruh pilih, walaupun jenazah itu jenazah orang tuanya atau jenazah suaminya, kalau disuruh pilih mengantarkan sampai ke kuburan atau pilih duduk di rumah, maka pilihan yang lebih baik adalah duduk di rumah. Suruh anak laki-laki saja yang agam pergi antarkan jenazah ayah, mamak dengan yang anak-anak gadis duduk di rumah. Itu pilihan yang lebih baik. Nah, kalau mazhab Malik itu menambahkan, kalaupun boleh, itu hanya perempuan-perempuan yang ajuzah, yang sudah tua. Sudah tua-tua. La rabba lirrajuli fiha, yang kira-kira kalau dia mengantar jenazah, laki-laki yang ikut bersama itu ndak syahwat melihat perempuan itu. Bukan tua-tua apa. Makanya mazhab Malik mengatakan menyonek-nek tuha anak pupu je aju. Apalagi kalau udah nenek-nenek itu udah capek pengalaman hidup, imannya sudah tegar. Tapi kalau yang perempuan, yang pasti punya anak satu, antar jenazah suaminya, nanti udah meratap, menangis tidak habis-habis, kemudian pingsan, dibangunkan, meratap lagi, nangis lagi, pingsan lagi. Akhirnya kata jenazah, kadukah ini ubah kuja kehinan. Jenazah akhirnya minta ganti. Ini yang membuat perempuan makruh. Kemudian belum lagi itu memang tempat sedang sibuknya lelaki. Bawa rame-rame di sana gotong, kemudian memang but ragam. Kalau perempuan yang masih menarik keluar, maka di antara orang-orang laki itu mungkin ada yang sudah menandai, alhamdulillah sudah jadi janda dia. Kayak tanda Pak, dari mengantar jenazah sudah ditandai. Ini saatnya. Aku tunggu-tunggu jandamu. Begitu, makanya perempuan itu lebih bagus tidak usah antar jenazah. Duduk aja di rumah. Ini bapak kasih tahu sama istri-istri menyolong meninggal. Kenapa ya Kak Intan? Yang penting doamu bersamaku dan jangan kawin lagi. Itu aja udah aman tuh. Jadi bilang enggak usah antar, duduk di rumah aja. Nah, apakah kita peduli Pak diantar sama keluarga? Enggak. Kita hanya peduli keadaan kita waktu meninggal. Kita hanya peduli nasib kita setelah dimasukkan ke liang kubur. Kita tidak peduli mau ribuan saudara antar, kita tidak peduli. Tapi yang kita ingat pada waktu itu, bagaimana nasib saya setelah masuk ke dalam kubur ini? Sanggupkah kita menghadapi 3 pertanyaan yang sederhana? Kalau sanggup, selesai, aman. Tidak bisa jawab, penuh dengan dosa, maka di saat itu keadaan kita tidak aman. Jadi kita berharap dari amal saleh. Makanya Rasulullah mengatakan, yattabi'ul janazah salasah. Yang mengikuti jenazah itu ada 3 kelompok, ada 3 perkara. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Keluarganya ikut. Yang kedua, maluhu, hartanya. Maksud hartanya, apa yang dipakai oleh anaknya, yang baju dipakai oleh anak-anaknya, sendal, bahkan mungkin bisa jadi membawa peralatan-peralatan punya dia. Jadi hartanya ikut mengiringi jenazah. Yang ketiga, amaluhu, amalnya. Itu amal dah mulai ikut ke jenazah itu. Lalu kata Rasulullah, wa yarji'u isnani, yang 2 perkara pulang kembali. Wa yabqa wahid, yang tinggal hanya 1 perkara. Yang pulang siapa? Yaitu keluarganya dan hartanya. Mana ada yang mau tidur di kuburan? Semua pulang. Istri kita yang tercinta pulang. Anak kita yang kita timang-timang, yang kita antarkan ke sekolah tiap hari, yang kita cium, kita peluk, pulang semuanya. Tidak ada yang mau nemani kita di kuburan. Tidak ada.
Lalu harta kita ikut dibawa pulang. Semua dibawa pulang. Yang tinggal paling setia cuma amaluhu, amal salehnya. Maka oleh karena itu, persiapkanlah amal saleh. Jangan persiapkan istri banyak-banyak. Amal saleh yang disuruh banyak-banyak apa? Bukan istri banyak-banyak. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu. Kasih tahu sama suami ibu. Kata Ustaz tadi, jangan banyak-banyak istri, cukup satu. Yang disuruh banyak-banyak adalah amal saleh. Nah, begitu. Sudah. Berikutnya, makruh berikutnya. Ini ditegaskan oleh mazhab Malik. Yukrahu takbir na'shi limaitin saghir. Makruh hukumnya untuk membuat liang kubur untuk mayat yang kecil. Maksudnya secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan. Karena kadang-kadang ada orang Pak, karena jenazah ini dianggap jenazah orang hebat waktu hidupnya, itu dibuat lubang 3 kali lipat, sudah seperti lubang rumah, sudah 3 kali 6. Lalu dibuat, dikuburkan dia di tengah, padahal yang lain kosong semuanya. Itu makruh. Kenapa? Lima fihi minal mubahat wan nifaq. Karena di dalamnya, kata mazhab Malik, itu termasuklah memamer-mamerkan. Al-mubahat itu membangga-banggakan status. Jadi kita ngambil bahagian, bahkan kalau di kuburan umum, kita ngambil bahagian yang lebih banyak. Yang seharusnya cukup hanya 1 meter untuk jenazah, tapi kita gali sampai 2 meter. Ini orang raya, ini orang mulia, malah di situ tidak baik. Cukup sesuai kebutuhan. Oh, kalau jenazahnya bayi kecil, ya cukup kebutuhan seukuran bayi itu saja. Begitu yang ditegaskan oleh mazhab Malik. Berikutnya ditambahkan dalam mazhab Hambali, makruh hukumnya masul janazah bil aidi. Makruh hukumnya menyentuh jenazah langsung dengan tangan. Jadi mulai dari proses dari awal sampai ke urusan menguburkan, itu jangan bersentuhan langsung dengan tubuh jenazah. Itu yang diutamakan. Makanya kan waktu memandikan, waktu kita belajar memandikan, kan disuruh pakai sarung tangan. Sebenarnya begitu. Waktu kita mau mengkafankan pun, kalau bisa jangan langsung menyentuh tubuh jenazah. Waqad mana'al ulama masal qabr, famasal jasad ma'a khawfil aza aula bil mal'i. Kata mazhab Hambali, kalau para ulama sepakat melarang untuk menyentuh kuburan, maksudnya kan nanti ada pembahasan duduk di kuburan, kemudian menginjak kuburan, lalu kemudian macam-macam lah nanti dibahas tentang urusan kuburan. Kalau itu dilarang, maka menyentuh jenazah lebih utama dilarang, karena khawatir tersakiti jenazah. Nah, begitu kata mazhab Hambali. Lalu kemudian yang terakhir, makruh taklid ghairal muslimin fi hamli akalilil wardi lima fihi min itlafil mal wal mufakharah wal mubahat. Makruh mengikuti gaya orang-orang yang non-muslim, ghairal muslimin. Makruh mengikuti gaya orang kafir, seperti membawa tumpukan bunga-bunga, jadi membawa bunga-bunga atau yang sejenisnya, karena itu termasuk itlaful mal,
termasuk menyia-nyiakan harta. Wal mufakharah, di situ juga termasuk bahagian kesombongan. Wal mubahat, membangga-banggakan. Jadi ini masih disebutkan oleh mazhab Hambali, tidak baik meniru-niru urusan mengantar jenazah seperti meniru agama lain. Apa saja Pak yang kira-kira meniru agama lain waktu kita antar jenazah? Di sini diberi contoh membawa keranjang bunga, lalu kemudian kalungan bunga. Orang-orang kan membawa kalungan bunga tu Pak. Nanti taruh di depan kuburan. Membawa foto. Saya mai foto. Itu mengikuti gaya. Termasuklah hari ini mengikuti gaya orang di luar Islam dengan mengirimkan papan bunga. Jadi orang-orang barat tu, orang-orang kafir tu, mereka kalau ada yang meninggal, mereka kirimkan papan bunga, tertulis apa? RIP, RIP. Artinya rest in peace. Rest in peace. Beristirahatlah dengan tenang. Terus katanya, kata ikut. Buat papan bunga, sekali buat 200,000, 300,000 tergantung bunganya. Kalau pakai bunga hantu belau, itu bisa murah-murah meriah kan. Jadi beli pesan tulis turut berduka cita dari fulan. Itu dalam Islam, pertama memang itu meniru gaya agama lain. Yang kedua, itu menghilangkan harta. Kenapa untuk papan bunga kita mau buat sampai 300,000? Kenapa tidak kita kasih saja sedekah kepada anak-anak yatim itu? Coba cancel papan bunganya, masukkan ke amplop 300,000 itu, kasih ke anak yatim. Betapa besar pahala kita. Papan bunga itu apa pahalanya? Paling nanti supaya diingat-ingat atau ditandai oleh ahli keluarga yang meninggal. Mungkin karena kedekatan kita, ya, bisa jadi karena urusan proyek juga. Kirim papan bunga. Baik ana mangat. Apa manfaatnya? Adakah ahli waris yang sedang berduka kemudian lewat di depan papan bunga satu-satu, ditandainya ini dari fulan. Apa manfaatnya? Maka benar kata para ulama, di situ termasuk mufakharah, ada unsur kesombongan. Ini dari kami ya. Ini dari kepala ini, dari pimpinan ini, dari itu. Kemudian termasuk itlaful mal, itu yang paling penting, bah peng. Apalagi yang model 2 kali lipat tu Pak, yang panjang 2 kali lipatnya kapadum ya. Karena mertuh ribe. Nah, inilah kita. Kadang-kadang kita sedekah tidak mau. Yang sia-sia kita buang. Maka apapun unsur yang mengikuti agama lain, itu makruh dalam urusan mengantarkan jenazah. Orang Islam itu tidak begitu. Bawa, kuburkan dengan cepat, maka jenazah mendapatkan kenikmatan istirahat. Bukan dengan macam-macam ritual. Termasuklah seperti yang ditanyakan beberapa minggu yang lalu. Ya, mengikuti gaya, misal tembak salto, kemudian buat ini. Dalam Islam memang tidak ada itu. Memang tidak ada. Kalau bisa kita cegah Pak, misal kita beri wasiat, kita kasih tahu sama komandan, dan kalau bisa saya meninggal, jangan kau tembak-tembak salto lagi. Ya. Biarkan aku meninggal dengan tenang dan ya. Itu lebih bagus Pak, kalau kita bisa wasiatkan. Ya. Karena memang tidak ada manfaat. Apa itu? Coba pikir apa itu? Apa manfaatnya? Hanya untuk urusan dunia Pak, urusan instansi saja. Ya. Nah, ini hal-hal begini sebagusnya dihindari. Karena kita pulang ke akhirat dalam keadaan tidak membawa urusan-urusan dunia. Maka jangan buat lebih berat hisab kita dengan mengikuti ritual-ritual agama-agama
selain Muslim, selain Islam.